Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di hari ini saya ingin mengunjungi rumah yang setahun lalu saya beli di daerah Pondok Cabe. Memang setahun yang lalu saya beli tapi langsung dikontrakin ya. Dan ini udah setahun, katanya sih orangnya nggak diperpanjang. Tapi sebelum habis masa kontraknya, karena dia udah izin dulu bilang, makanya udah langsung saya iklankan ke OLX. Nah kebetulan ini sekalian ngambil kunci dan ada orang yang mau sewa lagi. Oke, jadi ini saya belajar ngevlog ya teman-teman, sekalian review Canon G7X Mark III. Nah kualitasnya kurang lebih seperti ini. Kalau dipakai buat ngevlog di dalam mobil, ini cahayanya yang cukup. Ini kebetulan di sore hari sekitaran jam setengah 5 ya, setengah 5-an. Itu kebetulan di depan itu mendung banget. Nah ini saya settingnya ISO-nya auto, shutter speednya 1/80 dan diafragmanya atau bukan lensanya di f1.8. Itu bukan yang paling besar di sini. Oke, jadi kenapa saya ngambil G7X Mark III ini? Kamera pocket ini tuh kecil banget tetapi fiturnya tuh banyak. Kualitasnya juga hampir mirip-mirip dengan mirrorless atau DSLR ya, dengan sensor size-nya itu 1 inci. Dan ini dengan harga sekitaran 9.900.000, harga barunya garansi resmi, itu udah dapat banyak kelebihan-kelebihannya. Oke, jadi kelebihannya apa aja? Itu sekalian kita jalan menuju ke rumah. Ini juga belajar ngevlog. Bentuknya kecil karena memang kamera pocket ya. Terus sensor size-nya itu 1 inci. Jadi itu sensor yang besar untuk ukuran kamera pocket. Terus ada flip LCD. Jadi mudah kalau misalkan buat ngevlog, in frame atau enggak, itu bisa kita sambil lihat. Jadi gambar kita bisa langsung lihat kayak gini. Terus juga yang paling penting itu ada jack mic audionya. Kan kamera pocket jarang yang pakai jack mic audio, kecuali memang kamera-kamera pocket premium lainnya lah ya, seperti Sony dan lain. Sony tipe-tipe tertentu ya kamera pocketnya. Dan ini udah ada jack mic-nya. Jadi selain kualitas videonya itu yang bagus banget menurut saya, itu juga didukung jack mic audio untuk meningkatkan kualitas audionya nanti. Oke, terus bukaan lensa atau diafragmanya itu sampai f1.8. Itu berarti bukanya gede banget ya, jadi bisa bikin bokeh gitu. Terus autofocusnya sekarang juga udah cepet banget nih kayak gini. Kalau dulu sebelum diupdate firmware-nya itu memang agak lambat, sekarang sih udah cepet. Tuh udah cepet kan. Tuh. Nah, saya keluar, guys. Nah, fokusnya kan cepat sekarang dan firmware yang 1.2 ya. Oke. Selain bukaan lensanya yang gede, terus juga tone warna Canon itu memang nggak perlu diedit banyak-banyak atau nggak perlu diedit lebih, itu udah enak banget. Jadi udah enak disajikan tanpa harus diedit yang sampai tone-nya gimana gitu. Ini udah cukup banget. Nah ya kan, dengan sensor 1 in itu membantu saat low light. Kalau misalkan di suasana agak-agak gelap itu noise-nya nggak segitu banyak gitu loh, dibanding dengan sensor yang kecil seperti handphone gitu. Jadi mungkin teman-teman jangan dibandingkan antara handphone dan mirrorless atau SLR dengan sensor yang gede ya, karena itu benar-benar beda gitu. Kalau handphone kan sebagus-bagusnya handphone, karena sensornya kecil, itu biasanya nggak setajam kamera dengan sensor yang besar itu, walaupun softwarenya itu bagus. Itu kalau sekarang loh ya, nggak tahu nanti mungkin 2 atau 3 tahun ke depan kamera handphone udah bisa menyamai kamera mirrorless maupun DSLR, kita nggak tahu ya. Tapi sekarang itu menurut saya belum bisa, karena yaitu perbedaan di sensor size-nya itu gitu. Dan ini saya taruhin tripod, mini tripod dari Kingma yang sebelumnya kita udah pernah review juga. Dan audionya ini
saya menggunakan audio dari mic internal kamera, jadi nggak tahu kualitasnya gimana. Nanti mungkin pas saat editingnya ya, kita dengerin suaranya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau kualitas videonya memang nggak diragukan lagi ya, memang menurut saya enak gitu, dengan harga yang hitungannya murah dibanding yang lain ya. Ada tambahan lagi di sini, ada image stabilizernya biar mengurangi shaking atau goncangan-goncangan saat pengambilan video ya. Saya kan menggunakan EOS M6 ya di tas, tapi memang itu belum maksimal untuk image stabilizernya. Nah, kalau yang ini udah smooth banget, apalagi ditambah gimbal. Wow, udah smooth banget, keren banget, halus banget lah ya. Oke, langsung aja nanti kita videoin setelah nyampe ke TKP. Nah, oke, kita cobain dulu ya image stabilizernya itu seperti apa dari G7X Mark III ini. Buka dulu. Oke, kita lihat dulu. Dan ini settingannya auto. Kalau misalkan buat ngevlog itu ya otomatis. Nah, dia udah nyesuaiin. Dan ini image stabilizernya saya nyalakan, audionya dari audio mic internal. Dan ini saya pakai buat jalan kayak gini. Coba. Terus kalau misalkan mau saya hadepin ke depan ya, biar jelas image stabilizernya itu seperti apa. Oke, ini tripod saya copot, kemudian saya pegangin biasa gini, saya pakai buat jalan. Nah, saya pakai buat jalan biasa. Kemudian habis itu coba kita pakai buat lari ya. Ini saya pakai buat lari. Pakai buat lari. Dan kita coba pakai buat lari lagi. Pakai buat lari. Kemudian kita hadepin ke depan. Dan masih tripodnya saya copot. Saya pegangin biasa seperti ini. Dan kita coba pakai buat lari. Memang larinya nggak kencang-kencang ya, nggak apa-apa. Tapi ini teman-teman bisa nilai sendiri image stabilizernya berfungsi atau enggak. Menurut saya sih image stabilizernya berfungsi dengan baik, jadi smooth gitu dibanding kamera yang nggak ada image stabilizernya. Oke, kita jalan lagi. Baterainya udah mau habis. Nah, ini dari luar yang cahayanya terang, pindah ke dalam yang cahayanya agak redup kayak gini. Nah, oke, nanti kita lanjutkan di sana ya. Ini kalau nggak dijagain orang pasti, nggak ditempatin orang udah pasti lebat ini. Oke, kita masak. Tapi alhamdulillah bersih ya. Assalamualaikum. Oh, diberesin. Tuh udah ada kabel. Iya, ini rembes kayak diberesin. Oh, kok nggak blur? Tempel ya? Udah nggak usah. Ini di kamar mandinya, low light seperti ini. Airnya ngalir. Terus kamar utamanya dibersihin lagi.
Ini sebenarnya dicat 2 kali sih udah. Cuma fokusnya agak lari ya ini kalau misalkan tuh, misalkan agak low light itu agak lari ya. Sendalnya jangan dibawa, kan kotor tuh. Ini belakang, halaman belakang. Ini kalau misalkan nggak ada yang huni, ini pasti rumputnya udah luas banget. Luas, udah tinggi banget ini. Tapi karena ada yang huni, jadinya masih terjaga. Ini kayaknya ngegema gitu karena memang ruangannya tinggi. Karena saya juga nggak pakai clip on, jadi suaranya agak gema. Ini kebetulan orangnya juga udah nggak ditempatin di sini, dan besok baru ngirim kuncinya, baru mau ketemu untuk ngasih kuncinya, dan ini katanya suruh masuk aja gitu. Dan saya kan punya kunci backupnya. Dan ini dirapihin lagi sama yang ngontrak, jadi bagus banget yang ngontrak itu bertanggung jawab. Keren sih, baik banget orangnya. Dibenerin gitu setelah dia ngontrak gitu, bagus sih kayak gitu. Jadi bersih lagi tuh, jadi kan enak, kita nggak perlu banyak renov gitu kalau misalkan mau disewain lagi ke orang gitu. Dan yang nyewa ini kebetulan bertanggung jawab. Ini juga saya belajar ngevlog, baru belajar ngevlog, dan sekalian review kamera saya ini. Dan mungkin segitu dulu ya video ngevlog hari ini. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video-video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan klik tombol loncengnya biar dapat updatean video saya yang terbaru. Oke, dadah.